Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini patut kita bersuka cita karena hari ini kita memperingati hari Natal, di mana setiap hari Natal kita teringat akan kelahiran Kristus. Kelahirannya membuat kita merasakan karya keselamatan Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kita. Tanggalkan semua beban, mari kita kenakan jubah pujian. Agungkan Dia, naikkan ucapan syukur kepada Allah yang hidup. Dia juru selamat kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari kita angkat hati kita memuji Tuhan dengan hormat kepada Allah yang hidup. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pagi hari ini pagi yang luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami merayakan kelahiran-Mu.
Kami mengingat karya keselamatan yang sudah Engkau rancangkan bagi umat manusia. Kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami datang masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya pagi hari ini, setiap kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Mari agungkan Dia. Haleluya. Yesus. Kami umat-Mu yang datang, setiap kami umat-Mu yang menyembah Engkau, kami angkat hati kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ini lama sikina lama se. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau sempurna. Kami angkat hati kami. Kina lama sikina lama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Saat kami menghampiri dengan tata-Mu, kami merasakan Tuhan, tangan kasih-Mu memeluk kami Tuhan. Engkau membawa kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami naikkan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, juga jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari buka hati kita. Percayalah saat kita membuka hati, kita memandang kepada kekuasaan Tuhan, kebesaran kasih-Nya, kita akan merasakan damai yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ku bersyukur, ku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya.
ini Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Kasih setia-Mu melingkupi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Shalom. Sekali lagi umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini, mari bawa hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Semua sudah menerima berkat Tuhan. Sukacita Natal melimpah atas kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kalau hari ini, pagi hari ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang ke gereja. Mungkin yang di rumah, kita punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan masih memberkati kita dengan kekuatan-kekuatan yang melalui firman. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Terima berkat firman. Karena
firman adalah kekuatan bagi kita, terang bagi jalan-jalan kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Setiap hari Natal kita akan naikkan pujian Malam Kudus. Dan pagi hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak naikkan pujian Malam Kudus. Kita naikkan pujian Malam Sunyi Senyap. Mari Bapak Ibu, saat kita naikkan pujian ini, betapa hati kita bersyukur karena Natal ini kita masih punya kesempatan untuk kita bisa memuji-muji Tuhan, untuk kita boleh merayakan hari Natal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang.
Kudus Juru Selamat datang di Bethlehem. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan, di dalam keadaan apapun, iman kami tidak akan tergoyahkan. Asal kami berjalan bersama Engkau dan Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau sudah menurunkan berkat-Mu, mencurahkan anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima segala kemuliaan, pujian dan hormat. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Sebentar, kalau Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan. Kekuatan baru Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menginjak tahun 2021, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan terus melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan selamat menikmati berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan saya ucapkan selamat hari Natal. Biarlah damai sejahtera Natal turun limpah atas kita semua. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kalau kembali pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua dan renungan ini boleh memberkati kita. Puji Tuhan. Hari-hari ini seluruh umat Kristiani di muka bumi ini memperingati peristiwa terbesar yang pernah terjadi, yaitu lahirnya Putra Allah yang tunggal dalam dunia ini, yang kita kenal sebagai peristiwa Natal yang pertama lebih dari 2000 tahun yang lalu. Memang peristiwa ini merupakan peristiwa paling akbar dalam seluruh perjalanan sejarah manusia. Juru selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, lahir di sebuah kandang di kota Bethlehem yang terletak di sebelah selatan dari kota Yerusalem. Badan Pekerja Harian BPH GBI menetapkan tema Natal Sinode GBI tahun 2020, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Tentu diharapkan gereja-gereja GBI untuk berkhotbah dengan tema tersebut selama hari-hari Natal ini. Kita akan baca dalam Matius 1 ayat 18-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Si Tuhan, saudara. Saudara, kita sudah membaca dari kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ayat 21 tadi yang kita baca menjelaskan bahwa malaikat Tuhan mengatakan pada Yusuf dalam mimpi bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf harus menamakan anak laki-laki itu Yesus. Jadi saudara, dalam ayat 21 tertulis menamakan dia Yesus. Saudaraku, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam ayat 23 dari Matius 1 diperjelas arti kata Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Jadi sesuai saudaraku dengan tema Natal 2020. Jadi dalam ayat 23 tertulis menamakan dia Immanuel. Saudara, dalam ayat 25 Yusuf harus menamakan dia Yesus. Jadi dalam ayat 25 tertulis menamakan dia Yesus. Saudaraku, dalam ayat-ayat itu, ayat 21, ayat 23, ayat 25 disebutkan 3 kali kata-kata menamakan dia. Apa maksudnya? Maksudnya anak laki-laki yang dilahirkan anak darah itu, anak laki-laki yang dilahirkan perempuan muda itu, anak laki-laki yang dilahirkan Maria harus diberi nama, sehingga Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mempunyai nama, mempunyai identitas, mempunyai jati diri. Saudaraku, dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34, tentunya sebagai PR saudara baca di rumah, dengan perikop Paulus di Athena. Diceritakan tentang Rasul Paulus ketika datang di Athena, hatinya sedih sekali, ya, dalam ayat 16, karena dia melihat di kota itu penuh dengan patung-patung berhala, dan orang-orang Athena itu sangat beribadah kepada dewa-dewa itu, ya, tertulis dalam ayat 22. Dan dalam ayat 23 mengatakan bahwa Rasul Paulus juga melihat sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Rasul Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Ternyata orang-orang Athena itu menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Ini bisa diartikan Allah yang tidak punya nama. Memang ada orang menyembah Allah tetapi tidak kenal siapa Allahnya itu. Ada kata-kata tidak kenal maka tidak sayang. Memang saudara-saudaraku, bagaimana bisa sayang kalau kita tidak kenal, tidak tahu namanya, tidak tahu identitasnya? Pasti tidak bisa sayang, apalagi menyembahnya. Tetapi beda dengan kita semua, saudara-saudaraku. Kita semua kenal Tuhan kita. Amin, saudara. Siapa namanya?
Tuhan Yesus Kristus. Karena kita kenal, maka kita bisa sayang, bisa menyembah Dia. Amin. Kita kenal Tuhan kita, maka saya tanya, apakah saudara-saudara sayang pada Tuhan Yesus Kristus? Pastinya. Amin, puji Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, sungguh saya sayang pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan Yesus Kristus lebih-lebih lagi juga sangat sayang, sangat cinta kita semua. Karena itu kita tidak perlu takut, cemas, khawatir menghadapi hari-hari mendatang. 6 hari lagi kita tinggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021. Sekali lagi, mari saudara-saudaraku, kita memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih itu. Dan percayalah, Dia sangat sayang, sangat cinta kita semua. Maka Dia pasti menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, tadi sudah saya katakan bahwa tema Natal 2020 yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Harian BPH GBI adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tulis dalam Matius 1 ayat 23. Ini merupakan janji Allah bagi kita dan penyertaan Tuhan dalam hidup anak-anaknya menjadi jaminan keselamatan bagi semua yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. 2 Petrus 3 ayat 9a mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia Allah yang setia akan janji-janjinya. Sekali Dia berjanji menyertai kita, maka selamanya penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Sungguh saudara-saudaraku, Dia tidak akan meninggalkan kita. Terbukti dalam amanat agungnya yang disampaikan waktu Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus mengulangi janji penyertaannya dan berkata, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Saudara, janji penyertaannya sampai akhir zaman. Sungguh luar biasa, saudaraku. Percayalah, janjinya tidak berubah. Janjinya ya dan amin. Dia tetap menyertai kita anak-anaknya sampai selama-lamanya. Amin, saudara ya. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang bebas dari rasa takut. Setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya. Memang saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena melanggar firman Tuhan, lebih taat kepada si iblis, ular jahanam itu, maka ketakutan terjadi. Mereka bersembunyi karena takut bertemu dengan Allah. Dan ketakutan terus menjalar sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami ketakutan. Bahkan Zakaria, Yusuf, Maria, dan para gembala mengalami ketakutan. Kita baca Yesaya 41 ayat 13 dan ayat 10 dan ayat 13. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Saudara-saudaraku, saya teringat akan satu lagu lama. Kata-katanya indah sekali, saudara. Jika Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Jika Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Haleluya. Jika Tuhan besertaku,
siang malam terjaga. Jika Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Amin, amin saudara ya. Sekarang kita masuk yang pertama. Jangan takut disampaikan kepada Sakaria. Karena penyertaan Tuhan, maka malaikat Tuhan berkata kepada Sakaria, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 13. Saudara, kisah ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ternyata saudaraku, ketakutan Sakaria adalah karena suami istri ini tidak mempunyai anak. Padahal mereka berdua sudah lanjut umurnya. Dan doanya ternyata belum dikabulkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, akhirnya doanya dikabulkan dan mereka mendapat seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan, Sakaria seorang yang sudah lanjut usia, manula, lansia, saudara. Sakaria mewakili semua orang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Hai saudara-saudara yang sudah tua, ada doa-doa saudara yang belum dikabulkan Tuhan? Berkat Natal pagi ini ada kelepasan dari ketakutan. Jangan takut saudara-saudaraku, sabar menanti jawaban Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong keperluan Sakaria, percayalah Tuhan juga akan menolong kita semua. Amin. Kedua saudara, jangan takut disampaikan kepada Yusuf. Kisahnya tertulis dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang sudah kita baca tadi dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Yusuf bertunangan dengan Maria, tetapi ternyata Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betapa kagetnya, kecewa, menyesalnya Yusuf mengetahui keadaan Maria tunangannya. Maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam saja, karena ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Tuhan tidak tinggal diam mengetahui maksud Yusuf itu, maka diutusnya malaikatnya untuk menemui Yusuf dalam mimpi. Kita baca lagi saudaraku, Matius 1 ayat 20 sampai 21. Ayat 20 tadi mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudaraku, ternyata Yusuf ditolong Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar yang indah sekali. Yusuf tidak mengeraskan hatinya, tetapi dia taat, dia melakukan firman Tuhan. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf tidak takut, tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi Yusuf dan Maria tidak hidup bersama sebagai suami istri sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan anak itu Yesus. Saudaraku, Yusuf sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa. Yusuf mewakili semua laki-laki di dunia ini. Pagi ini ada saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, menghadapi masalah keluarga, dalam usaha, dalam studi ya, sebagai pelajar, mahasiswa, dan lain-lain lagi, yang menyebabkan Anda hidup dalam ketakutan, kecemasan,
kekhawatiran. Marilah saudara-saudaraku, dalam ibadah Natal pagi ini kita serahkan semua masalah, pergumulan, problem yang membuat kita takut itu kepada Tuhan. Dan percayalah, sebagaimana Tuhan menolong Yusuf, Tuhan juga akan menolong kita semua. Amin, puji Tuhan. Sekarang nomor 3 saudara ya, jangan takut disampaikan kepada Maria. Kisahnya tertulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita akan baca beberapa ayat saja, yaitu Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35 dari Lukas 1, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Inilah rupanya yang ditakuti oleh Maria. Dia seorang perawan, seorang gadis yang belum pernah hidup sebagai suami istri dengan laki-laki manapun. Memang waktu itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf, tetapi status bertunangan, bukan sebagai suami istri. Ini teladan, contoh yang baik bagi muda-mudi yang sedang berpacaran, bahkan sudah bertunangan. Jaga kesucian dirimu masing-masing. Jangan dikalahkan oleh godaan, rayuan jahat si iblis jahanam itu. Ingat, engkau berdua akan menerima pemberkatan nikah kudus dalam gereja Tuhan. Waktu itu saudaraku, Maria sangat ketakutan, gelisah, khawatir, bingung. Apa yang harus aku katakan kepada Yusuf tunanganku itu? Bisa-bisa aku ditinggalkan Yusuf yang sangat kucintai itu. Maria takut. Belum lagi gosip-gosip, isu-isu, gunjingan-gunjingan yang tidak sedap didengar dari tetangga-tetangga, teman-teman, juga dari keluarganya. Mungkin Maria akan ditolak, diusir oleh orang tuanya, oleh keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Maria percaya bahwa malaikat Gabriel adalah utusan Allah. Maka apa yang dikatakannya adalah firman Allah. Dan firman Allah melalui malaikat itu mengatakan, "Jangan takut." Ya, tertulis dalam Lukas 1 ayat 30. Maka Maria tidak usah takut menghadapi semuanya itu. Maria yakin Tuhan pasti membelanya. Maria sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, mama, Maria mewakili semua perempuan di dunia ini. Masalah apapun yang dihadapi, yang menyebabkan kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ingat, seperti Maria yang akhirnya menyerah, pasrah kepada kehendak Tuhan, dan Maria berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 38. Marilah saudara-saudaraku, kita serahkan semua masalah, pergumulan, persoalan yang membuat kita hidup dalam ketakutan kepada Tuhan saja. Kita pasrah berserah, biarlah semua jadi atas kehendak Tuhan. Maka percayalah, sebagaimana Tuhan tolong Maria, pasti Tuhan tolong kita juga. Amin saudara ya. Sekarang kita sampai yang keempat, jangan takut disampaikan kepada para gembala. Kisahnya tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 dengan perikop
gembala-gembala. Kita baca beberapa ayat saja saudara. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pada waktu malam itu, gembala-gembala yang tinggal di padang Efrata untuk menjaga kawanan ternak mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka, sehingga gembala-gembala itu menjadi sangat ketakutan. Ternyata saudaraku, yang menyebabkan para gembala itu ketakutan adalah tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan dekat mereka, dan di malam yang gelap di padang itu, sinar kemuliaan Tuhan meliputi mereka, sehingga kegelapan malam itu berubah jadi terang benderang. Gembala-gembala itu mewakili orang-orang yang sederhana. Perjuangan hidup mereka cukup berat. Kalau orang lain sudah tidur lelap di rumahnya, tetapi para gembala di malam yang dingin, di malam yang gelap itu masih berjaga-jaga atas keselamatan kawanan ternaknya di padang. Tuhan memperhatikan para gembala, orang-orang yang sederhana itu. Tuhan tidak menghendaki kalau orang-orang yang sederhana itu tidak tahu berita Natal, berita sukacita itu. Saudara-saudaraku, kita semua yakin pagi ini juga Tuhan memperhatikan, mempedulikan, melawat kita semua, anak-anaknya yang sangat dikasihi, dan berkata, "Jangan takut anak-anakku, aku Immanuel, aku menyertai kamu selama-lamanya." Amin. Puji Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdiri. Saya minta dengan hormat Bapak Joseph yang berdoa. Shalom saudara-saudara, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Walau saat ini masa pandemi, ya, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus hadir melawat kita semua. Tuhan Yesus hadir untuk mempunyai suatu karya yang besar untuk kita sebagai umat manusia. Setelah Ibu Gembala kita tadi menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara tentunya sudah menyimak semuanya, mengerti. Biarlah firman Tuhan itu kita taruh dalam hati dan akan menjadi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saat ini mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Oh, betapa Engkau mengasihi kami semua, hingga Engkau hadir di dunia ini Tuhan, untuk suatu misi yang terbesar, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di dunia ini, sehingga Engkau bisa melawat setiap kami, seperti juga saat ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami punya sukacita yang melimpah. Tuhan, Engkau juga tahu saat-saat ini di mana di dunia ini pandemi yang belum juga mereda, belum juga hilang. Tuhan, kami percaya Tuhan, saatnya tiba, Engkau akan melenyapkan semua wabah pandemi yang ada di dunia, khususnya di Indonesia tercinta ini Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya berseru, kami hanya berharap kepada Engkau saja Tuhan.
karena sesungguhnya Engkaulah kekuatan kami, Ya. Engkaulah penghiburan kami satu-satunya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hanya memohon pada Engkau, memohon belas kasihan-Mu untuk melawat bangsa negara ini Tuhan, supaya benar-benar dipulihkan dari pandemi ini. Dan saat ini Tuhan, hari-hari ini terjadi krisis politik Tuhan, di mana politik saat ini yang memanas. Tuhan tolong juga Tuhan, Engkau Tuhan yang mendamaikan, supaya negeri tercinta Indonesia ini benar-benar ada kedamaian Ya, Bapak. di tempat ini Tuhan, sehingga kami semua merasa nyaman Tuhan. Merasa bahwa negeri ini benar-benar negeri yang makmur Tuhan. Amen. Kami sangat percaya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kami sangat percaya bila Engkau menghendaki Tuhan, negeri ini akan segera pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui Natal ini Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau dalam menghadapi situasi apapun juga. Perekonomian Tuhan, Engkau juga campur tangan Tuhan. Ya, Bapak. Dan saat ini kami masih belum bisa secara leluasa untuk beribadah. Tuhan, tolong Tuhan, jamah setiap kami walau kami tidak bisa beribadah seperti sedia kala. Tapi kami, hati kami tetap sukacita karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih semua Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan, persoalan Tuhan. Tolong buka jalan Tuhan bagi mereka semua. Yang lemah berikan kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau selalu mencukupi, memberkati. Yang sakit Engkau tolong juga, baik mereka-mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Jamah Tuhan dalam nama Yesus, oleh kuasa pilur-pilur-Mu, sakit penyakit yang dihadapi setiap anak-anak-Mu, Engkau berikan kesembuhan sempurna bagi mereka semua dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa buat mereka-mereka yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan tolong jamah satu persatu, nyatakan mujizat-Mu, lawat mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam mereka semua Tuhan yang terpapar oleh virus corona ini, Engkau memberikan kesembuhan sempurna bagi mereka semua, termasuk bagi para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pasien virus corona ini. Tuhan tolong berikan mereka imun supaya mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan hati yang sukacita. Berkati semua kegiatan-kegiatannya, berkati juga kehidupan rumah tangganya masing-masing. Kami juga berdoa khusus buat Ibu Gembala kami, berikan beliau terus kekuatan, kesehatan, penghiburan, tambahkan senantiasa hikmat, pengurapan karunia-karunia yang selalu baru untuk beliau boleh memimpin, mengembalakan jemaat-jemaat GKM dengan terus semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah engkau dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.